This is Segment 10 and now you watch Kita Mendengarkan. Hai semuanya, hari ini Segment 10 kedatangan tamu spesial, yaitu mahasiswa dari UPI jurusan Psikologi. Yeay. Oke, halo semua, halo Nay, halo Yasifa. Kenalin, aku Alifa Zara Kalisha. Di sini aku sebagai salah satu mahasiswa psikologi yang sekarang lagi semester 4 menuju semester 5 nih. Gitu. Ada nggak persiapan khususnya gitu untuk masuk semester 5? Cuman siapin mental aja sih kayaknya. Aku nikmati waktu liburannya tersisa sebelum digempur dengan perakademikan ini. Oke. Biasanya tuh semester 5 tuh masih ada keinginan untuk berorganisasi, ikut-ikut kayak gitu. Teteh ada nggak kesibukan kayak gitu? Kalau dari aku sih organisasi memang udah agak dikurangi meskipun masih ada gitu ya. Cuman memang aku denger nih dari cutting bocorannya nih ya, semester 5 tuh biasanya emang padatnya tuh banget gitu. Jadi mungkin ya bakal lebih fokus ke akademik, cuman organisasinya skala prioritasnya aku turunin sedikit. Apa kesibukannya cuman itu? Aku sekarang lagi ngejalanin bisnis juga kebetulan. Dan bergabung juga di salah satu komunitas sosial sih. Widih, keren banget. Bisnis apa tuh teh? Bisnis apa? Boleh dipromosiin? Boleh, oke. Jadi kalau teman-teman ada tertarik nih di bidang bikin kerajinan gitu ya, kalian bisa cek di IG-nya Crafty Pieces. Di sana biasanya kita dalam waktu sebulan sekali kita suka bikin workshop, baik itu bikin kayak terakhir itu kita bikin chandelier, kita bikin kayak gantungan ataupun kalian suka barang-barang jepit, gantungan kunci, itu ada di sana kayak gitu. Nanti IG-nya disimpan di sini. Oke. Oke, di sini kita tuh habis melakukan survei nih Teh, menggunakan G-Form buat anak-anak Man 1 Kota Bandung mengenai mental health. Oke, ini udah kita ambil beberapa. Supaya tahu aja sebetulnya apa sih gitu yang dirasain. Iya, sama anak-anak mostly. Oh, kita langsung bacain aja? Boleh. Jadi teman-teman di sini kita bakal sharing time aja kayak gitu. Oke. Ini yang mostly menurut aku ya, semua orang tuh pasti pernah ngerasain ini, yaitu tentang kesepian. Boleh nggak sih Teh sharing ke kita gimana Teh ngerasain kesepian and how you try to deal with it at that time? Oke, so kalau misalkan dari aku sendiri ya, masa-masa ketika aku ngalamin kesepian itu, dari ketika aku transisi dari semester 3 menuju 4 sih. Karena di masa semester 3 itu kebetulan aku juga join several organizations, lagi sibuk-sibuknya tuh ya dari semester 2 ke 3 tahun pertama. Dan di semester 3 itu aku memutuskan untuk quit dari si organisasi itu gitu ya. Dan dari sana aku juga ada nih satu teman yang udah biasa dekat banget sama aku, klop di organisasi, akademik dan lain sebagainya. Dan kebetulan karena kesibukan yang lain kita juga jadi beda kesibukannya gitu ya. Dan dari sana aku mulai ngerasa nih kok agak sepi gitu ya. Dan ketika pada saat itu aku coba reach out temen aku yang lain sih. Aku bilang aku ngerasa sepi gitu ya dan lain sebagainya. Terus ya udah aku merasa sedikit terhibur dengan obrolannya dia. Jadi mungkin cara aku tuh lebih ke satu dengan aku trying to reaching out ke teman-teman terdekat aku, dan yang kedua coba shift the mindset aja sih gitu. Aku yakin meskipun aku sendiri, meskipun aku merasa sepi gitu ya, itu tuh bukan perasaan yang bakal selalu bertahan di sana gitu. Itu temporary aja, itu bakal ada sementara dan bakal berlalu gitu sih. Jadi ketika aku punya mindset seperti itu nggak terlalu kerasa berat gitu. Dan alhamdulillahnya orang-orang terdekat aku amat sangat support. Jadi aku nggak terlalu terbebani sendiri kayak gitu. Dan mungkin sedikit ini aja kali ya, aku juga kan kemarin habis ada acara nih ke Panti Jompo. Dan kalau misalkan kita omongin soal kesepian ya, yang sering identik sama kesepian itu orang-orang tua gitu yang di sana. Kalian kalau misalkan ngedengerin orang tua dan kesepian, yang kalian bayangin itu apa? Kehilangan anaknya, mungkin anaknya jadi sibuk gitu, ya nggak sih? Ditinggalin anaknya. Bener. Dan itu tuh mungkin yang emang salah satu dihadapin sama oma opa yang ada di Panti Jompo gitu ya, karena kebetulan aku habis dari sana. Dan ketika aku sama para volunteer yang lain datang ke sana gitu, mereka tuh bener-bener kayak yang, wah ramai banget
padahal sebelumnya waktu survei gitu aku kesana, oma opanya tuh kayak lesu, nggak ada energi gitu. Pas diajak ngobrol tuh kayak oh iya gini, nggak yang se-energik gitu. Tapi ketika kedatangan para volunteer kan itu kebetulan banyak ya, dan mungkin mereka bisa aja nganggapnya volunteer itu kayak cucu mereka, anak cucu. Dan ketika lagi senam tuh biasanya yang kayak mungkin cuman tek itu doang, jadi ya minim, terus tiba-tiba jadi ikutan jogetnya berdiri kayak gitu. Excited ya. Dan mungkin dari sana tuh aku juga ngambil kesimpulan sih kalau kehadiran orang lain gitu ya itu tuh sangat amat berpengaruh ke kondisi rasa sepi dan ya ke mental well-being dari seseorang sih kayak gitu. Iya. Dan perasaan, menurut aku tuh perasaan dari loneliness atau kesepian itu wajar banget. Itu tergantung kita harus identifikasi dulu nih apa penyebab dari rasa kesepian kita, dan kita sendiri nyari solusi gitu. Jadi jangan terkurung dalam zona itu. Dan mungkin kalian juga bisa sadari gitu ke lingkungan kalian, kalau ada temen yang lagi sendirian aja, coba di reach out gitu. Kok sendiri, ajakin ngobrol. Itu kan mungkin kalian bisa ngebantu juga ya, karena kan ada orang-orang yang mungkin kesulitan untuk approach duluan. Iya, betul. Aku sendiri pun gitu sih, kalau misalnya aku lagi ngerasa aduh sendiri, sepi gitu ya, apalagi terus aku coba ke teman-teman aku, guys boleh nggak hari ini kita nongkrong gitu atau gimana, itu bakal sangat-sangat berguna buat aku. Iya kan? Langsung keisi energinya. Iya, betul banget. Oke. So, mungkin bagi teman-teman yang lagi ngerasain kesepian, dan memang banyak banget sih. Aku juga pernah baca gitu. Ada survei yang nyatain kalau 73% dari Gen Z itu ngalamin kesepian. Jadi kita harus pintar-pintar identifikasi penyebab dari kesepian kita ini apa, terus kita yang nyari solusi kayak gitu. Jangan sampai terjebak zona itu. Berlarut-larut. Iya, betul gitu banget. Ya. It's all about mindset. Betul banget. It's all about mindset. Moving on, itu adakah pemikiran negatif atau emosi yang tidak bisa dijelaskan sehingga membuatmu tiba-tiba menangis? Ini tuh relate banget. Jadi sebelum survei ini tuh aku tuh sempat peka, soalnya teman aku tuh ternyata banyak juga yang curhat ke aku. Lagi ngerjain tugas misalkan malam-malam tiba-tiba telepon, video call, mereka nangis kayak aku nggak tahu nih perasaan aku itu kenapa gitu. Aku kayaknya lagi stuck on my zone aja gitu sambil nangis. Nah itu kenapa ya teh biasanya? Dan waktu aku kirim G4 ini juga banyak ya? Iya, banyak banget. Kalau dari aku ya, perasaan kayak emosi aneh yang bikin kita tiba-tiba nangis tuh dari aku sendiri, personal experience ada 2 penyebabnya. Satu itu karena ada pengalaman yang atau enggak kayak emosi yang terlalu lama dipendam dan baru keluar pada saat itu, dan mungkin aja penyebab dari emosi tersebut kita tuh bisa sampai lupa gitu, penyebab kenapa kita merasa sedih, kenapa kita marah, gara-gara sama kita selalu dipendam. Atau yang kedua tuh gara-gara datang bulan sih kadang-kadang gitu. I'm just girl. I'm just a girl. Karena emang kalau misalkan dari datang bulan kan hormonnya sendiri emang lagi tidak stabil ya teman-teman, makanya kadang ada yang larinya jadi entah itu bad mood atau enggak lebih sering sendiri gitu. Kalian juga simptomnya apa nih kalau kalian lagi mau menuju mens nih, lagi PMS? Gamut makan. Tapi Tapi waktu di PMS-nya tuh naik banget mood naik makannya. banget. Nafsu makannya naik. Kemudian banget sih kalau aku. Oke. Nah, kalau aku sih ya bawaannya tiba-tiba ingin nangis gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan yang tadi alasan pertama nih ya, itu tuh ya mostly karena kayak mungkin ya karena aku kebiasaan punya banyak tugas, baik itu kayak akademik sama organisasi, dan mungkin aja itu tuh bikin aku ngerasa capek gitu, ngerasa sedih. Tapi karena aku mikir by logic gitu, bentar, nangis gak akan menyelesaikan tugas ini gitu. Jadi kayak ya udah, tahan dulu nangisnya, sok kita selesain dulu gitu penyebab. Karena aku udah tahu kan penyebab aku ngerasa sedih dan lain sebagainya tuh karena si tugas itu yang membuat stres itu. Nah, aku selesain dan bisa aja lupa dan baru nangis. Nah, kalau misalkan situasi itu terjadi, ya udah aku let it flow aja gitu. Kalau misalkan kerasa sedih, dirasain rasa sedihnya. Kalau ingin nangis, keluarin. Terus kalau dirasa udah cukup lega,
ya udah gitu, akhirnya aku kembali lagi gitu ke kehidupan biasanya. Tapi kalau misalkan aku masih ngerasa aduh ini asa masih ada yang belum keluar, balik lagi reach out temen gitu, atau enggak orang-orang terdekat aja. Show teman, orang-orang terdekat. Kan mau sharing Kak, kayak pengalaman kalian tiba-tiba aduh kok aku kayak ingin nangis, atau kayak tiba-tiba lagi misalkan lagi di tengah-tengah lagi belajar tiba-tiba kayak gitu. Ada nggak sih Kak pengalaman kayak gitu? Kayak biasanya karena ketahan sih, dan menurut aku timingnya tuh gak tepat untuk dikeluarin ke situ, tapi justru karena dengan berpikir timingnya gak tepat untuk nangis, malah lebih keluar gitu, ya nggak sih? Iya betul banget sih, itu betul banget. Iya, kayak kalian pernah nggak sih kayak misalkan udah mulai nangis dikit nih, terus teman kalian nanya kalian nggak apa-apa? Itu makin banjir sih Teh kalau ditanya kayak gitu. Iya, betul banget. Ada nggak sih tuh tips biar kayak kita sekiranya bisa mengubah nih kebiasaan nangis secara tiba-tiba ini? Untuk mengubah tiba-tiba kayaknya mungkin lebih ke gimana cara kita ngeregulasi emosi aja sih gitu. Mungkin kalau kita sadar gitu ketika kita lagi ngerasain suatu perasaan itu, kalau sekiranya waktunya lagi memungkinkan untuk kita rasain dan luapin, ya udah luapin aja gitu, jangan paksa dipendem terus. Kalau kalian punya support system yang bagus dan mereka sangat amat ngerangkul kalian, manfaatkan itu. Gitu, kalian cerita lah apapun itu, hal kecil, hal besar, ceritain aja. Dan kalaupun kalian belum ada teman gitu, kalian bisa aja cerita sendiri. Kayak kalau yang senang nulis bisa journaling, betul. atau mungkin kalian senangnya ngomong, rekam aja sendiri. Aku denger teman aku dia gak suka nulis gitu, jadi dia biasanya journalingnya dengan cara dia ngerekam video dia lagi cerita. Tapi jujur aku gitu loh. Oh gitu? Iya aku gitu, tapi setelah aku beres tuh nonton videonya, ya aku hapus lagi gitu. Iya nggak apa-apa. Iya, Tapi jadi cuma buat di video aja ya. tapi enak kan jadi. Iya enak. Kalau aku jujur yang journaling. Oh journaling. Iya, aku tuh sebetulnya dari SD. Oke. Aku udah sering buat diary. Dan sekarang aku journaling tuh kebagi 3 gitu. Aku ada yang journaling yang buat ngelopin perasaan atau emosi aku, ada yang memory journal, sama ada yang educational journal gitu. Saking sukanya. Tapi itu bagus dong. Iya itu bagus banget. Jadi ketika kamu one day nih kamu udah mulai kuliah atau enggak udah gede, tiba-tiba ingin aku dulu ngapain ya? Ngebuka gitu, kamu pernah nggak kayak gitu? Iya, bahkan aku tiap aku tuh kan ada 70% ya extrovert, 30% adalah introvert. Biasanya kalau 30% lagi mendominasi aku, itu tuh aku sering banget re-journal. Padahal perasaan aku nggak lagi kenapa-napa nih ya. Lagi netral banget perasaan aku, atau aku lagi nggak bisa mindful, aku pasti re-journal. Jadi re-journal tuh aku bukan lagi jurnal aku yang dulu, aku highlightin lagi yang ada gitu. Dan menurut aku tuh punya masalah yang aku identifikasi dari journaling ya. Dari 3 tahun tuh masalah yang sama, yaitu zone out sama scrolling TikTok. Jadi kayak saking scroll aja terus. Jadi apa sih namanya itu? Attention span kali ya. Attention span. Jadi kalau yang aku baca-baca juga dan aku sadari, ketika aku lagi keseringan main TikTok nih, itu rasa konsentrasi kita atau enggak lamanya waktu di mana kita bisa fokus tuh semakin pendek. Nyadar nggak sih? Semenjak sering TikTokan, aku pun sadar gitu. Misalkan aku akhir-akhir ini lagi sering banget TikTokan gitu. Jadi untuk duduk baca buku tuh kayak susah. Iya, gitu. betul. Kayak butuh baca cuman berapa 5 menit, habis itu ngapain kayak gitu. Iya, itu kenapa ya? Itu tuh ya tadi ya gara-gara short attention span itu semakin mengecil gitu, gara-gara kebiasaan mengonsumsi konten yang durasinya tuh pendek. TikTok kan durasi videonya cuma berapa, 30 detik, paling lama semenit gitu kan. Nah jadi kalaupun misalkan kalian ngedengerin lagu gitu kan seringnya cuma sepotong atau enggak yang speed up kayak gitu. Dan aku baca-baca sih cara untuk memperpanjang fokus konsentrasi kita ya kurangi sosial medianya. Aku pun biasanya kalau udah ngerasa nih kayak aduh aku nggak bisa fokus dan lain sebagainya, aku uninstall aja TikTok. Sama banget. Iya kan? Sama banget. Aku pun kayak gitu. Jadi sebetulnya aku tuh pakai limit timer app. Tapi itu nggak ngaruh sih di aku. Jadi kan ada nih kayak gini. Nih. Iya. Kayak gitu. Tapi itu tetap aja nggak ngaruh di aku tuh. Nggak ngaruh. Soalnya kamu juga udah tahu cara ini. Iya kan. Ada kan more time.
Iya, ada more time. Iya, aku jadi itu tuh kan biasanya ada kan limit dari aplikasinya sendiri. Betul. Aku udah pakai setiap 15 menit. Terus kalau ada ya udah, oke. Kayak gitu. Betul banget ya. Itu adalah identifikasi dari 3 tahun journaling. Karena tuh aku tuh SMP tuh sebetulnya berhasil untuk gak screen addict gara-gara aku pesantren kan. Jadi menurut aku konsumsi aku setelah itu tuh jauh lebih banyak. Dan aku sadar ketika aku hapus app nih ya, aku udah nyaman lagi, aku udah bisa fokus lagi. Ketika aku install lagi, justru itu tuh semakin meningkat. Kalau kata teman aku tuh chip dopamin. Kita tuh menginginkan sesuatu yang lebih gitu. Karena sebelumnya kan kita sempat beberapa hari nggak dapat konsumsi TikTok, sosial media itu kan. Kayak gitu. Ya, pada akhirnya ya itu tergantung kayak harus ada dari kemauan sendiri sih. Kayak aku pun baru bisa kayak benar-benar cut tuh ya ketika aku sadar ini nggak benar nih, karena aku sadar itu mempengaruhi kegiatanku yang lain. Aku ketika lagi ngerajut, jadi harusnya kan aku bisa bikin barang banyak nih ketika untuk aku berjualan, tapi karena aku attention span-nya makin kecil, cuman berapa lah paling kayak bikin baru 2/3 barang gitu, belum selesai udah ke switch ke yang lain, jadi kan kerjanya nggak selesai ya gitu. Kerja ini setengah. Nah makanya ketika aku sadar, oke, aku langsung cut gitu. Kalau misalkan kebayang kalau misalkan orang lain yang nyuruh, mama kamu yang nyuruh, "Dek, jangan main HP," atau itu kan bakal susah ya untuk ngeberhentiin dan mengurangi si penggunaan gadgetnya. Jadi cobainlah tumbuhkan kesadaran sendiri gitu ya. Self control. Tingkatin self controlnya. Iya betul, tingkatin self controlnya. Itu adalah ilmu baru ya guys. Buat aku juga. Mungkin bisa jadi sharing-sharing juga ya. Kita balik lagi ke topik awal, kayak gimana sih cara kalian untuk ngeluapin perasaan. Kan kalau dari Siva dengan ngerekam diri sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan dari caranya Nai sendiri dengan cara journaling. Kalau aku biasanya sih sharing aja ke teman kayak gitu. Oke. Lanjut Siva. Terus sekarang kita move teh. Oke. Sebenarnya masih berhubungan sama yang kedua, itu ceritakan hal yang membuatmu merasa tidak aman atau mengancam dan bagaimana respon tubuh kamu terhadap itu. Mungkin boleh diceritain teh? Boleh. Jadi situasi itu tuh ketika ada suatu hal yang membuat kita nggak nyaman, merasa nggak aman gitu ya, kita sebut itu adalah suatu situasi yang membuat kita stres atau penyebabnya itu stresor gitu. Jadi stresor itu penyebabnya, situasi dimana kita merasa tidak nyaman dan kesulitan itu si stresnya gitu. Nah aku tuh pernah ngerasain benar-benar yang stres banget itu ketika awal kuliah. Aku belum terbiasa untuk ngomong di depan umum. Jadinya ketika aku di depan umum itu bikin aku ya demam panggung sih sebenarnya kayak gitu. Dan aku anggap itu adalah suatu hal yang stressful untuk aku. Dan biasanya respon tubuh yang aku rasain pada saat itu adalah satu, aku keringetan, tangan aku dingin, dan tenggorokan aku kayak yang kering, dan gemetar suara aku kayak padahal aku sendiri udah berusaha untuk percaya diri gitu ya, tapi ternyata secara alam bawah sadar aku masih takut. Tapi ya aku sadar penyebab dari kenapa aku ngerasain kayak demam panggung itu karena aku belum terbiasa gitu. Jadi meskipun aku gemeteran, selesai dari ngomong tuh aku kayak masih gitu, aku nge-push diri aku sendiri aja sih, ngebiasain lagi kalau ngomong di depan umum tuh tidak semenakutkan itu loh kayak gitu. Dan mungkin kita bisa sebut stresor dari tiap orang ini kan beda-beda gitu. Ada yang bagi orang ngomong di depan umum ini adalah hal yang biasa, tapi ada juga ini adalah hal yang menakutkan. Oke. Dan mungkin terakhir kali aku lihat tuh, aku ngeliat di TikTok gitu ya, ada orang yang aku lihat dia tuh mungkin terbiasa untuk self harm, tapi cara dia untuk mereduksi hal tersebut itu dia menggunain sebenarnya lip tint yang udah expired, tapi dia pakai untuk ngegambar gitu di bagian-bagian tubuhnya. Jadi kan dari lip tint itu ada mungkin warna atau enggak kayak tekstur yang biasa dia rasain secara sensoris gitu ya. Dan bagi dia itu udah cukup mereduksi lah gitu, atau enggak ngerasain apa yang dia rasain ketika dia ngelakuin si self harm itu. Tapi sejujurnya mungkin dari
pola pikirnya tuh aku yakin ada yang deeper than that, dan aku rasa itu tuh perlu dikonsultasiin ke profesional gitu, ke psikolognya langsung atau ke psikiater, karena biasanya tuh ada cycle-nya yang aku sendiri juga belum benar-benar belajar dan mendalami gitu ya, dan ya harus konsul lagi sih kayak gitu. Oke. Jadi tadi sini aku mau sedikit sharing. Tadi kan Teteh mention tentang yang coping mechanism. Dan di situ aku realize kalau misalnya aku setiap lagi overthinking atau lagi pusing, pokoknya lagi stres banget ujian atau apapun, aku tuh jadi sering banget lari jogging gitu. Mau pagi mau sore, itu tuh aku hampir setiap hari buat mengalihkan sedih-sedih aku gitu, overthinkingnya aku. Karena setelah lari itu aku merasa so much better banget sih Teh. Ya. Berarti itu tuh termasuk coping mechanismnya aku gitu ya Teh. Soalnya kan misalkan nih kamu lagi nervous, ya upaya kamu untuk menetralisirnya pada akhirnya olahraga kan, dan menurut aku itu adalah hal yang sangat amat bagus gitu. Karena jadinya dengan kamu olahraga, pikiran kamu juga jadi lebih tenang, dan at the same time kamu ngelatih tubuh kamu gitu ya, supaya lebih sehat dan lain sebagainya. Dan as we know juga gitu, emang tubuh dan pikiran kita tuh ya sangat amat berkaitan dan berhubungan juga. Karena misalkan ketika kita lagi mungkin banyak pikiran, bisa aja respon tubuh yang muncul itu ya mahnya kambuh gitu ya, asam lambungnya naik, sakit perut dan lain sebagainya. Dan mungkin salah satu hal cara untuk preventnya gitu ya dengan olahraga gitu, rutin olahraga, jadi bisa meningkat mungkin menurunkan kayak overthinking, jadinya kan teralihkan kayak gitu. Keren. Coping mekanismenya bagus. Dilatih itu dipertahanin ya. Ngomongin tadi coping mechanism yang jelek dan self harm, sebetulnya aku juga pernah ngerasain itu tuh karena kalau aku sendiri ya, tekanan waktu SMP US. Jadi tuh aku ada tekanan 2 juz harus hafal, sama kita juga dituntut untuk bagus gitu, untuk belajar. Nah, ini tuh pertama kalinya aku realize ternyata ketika aku dapat tekanan yang menurut aku berlebih kala itu tuh, aku tuh anxiety. Jadi badan aku tuh sering banget gemeter, aku ngafalin Qurannya juga dengan penuh pikirannya gitu ya. Bahkan ketika ada tes doa mendadak tuh megang kertasnya sampai gemeteran gitu, sampai kaki aku tuh dingin. Nah, nyobalah aku maaf. Terus responnya tuh berbeda. Makanya tadi aku waktu Teteh sempat mention ada orang yang suka dengan tekstur kulit yang seperti itu. Justru aku sebaliknya, ketika aku mencoba untuk self harm, itu aku malah kaget gitu, darahnya keluar gitu. Aku kaget sendiri gitu. Kedua kalinya itu sampai sekarang nih masih membekas. Ini nih. Aduh. Ini. Jadi ini kelihatan nggak? Jadi ini tuh waktu ada gelas jatuh, aku coba gelasnya aku gitu. Itu serpihan gelasnya masuk. Ini tuh awalnya tuh panjang gitu segini, gitu masuk gitu. Gitu ya. Dan kepuasan aku sendiri tuh ternyata bukan waktu darahnya keluar, tapi setelahnya. Jadi misalkan ketika aku mandi, aku sengaja ngajain untuk 3 kali nambah sabun gitu ini biar kayak perihnya berasa. Tapi darah aku jangan sampai keluar. Kalau keluar nih kaget lagi gitu. Jadi ketika udah diobatin udah agak nutup, baru aku ngelakuin itu biar perihnya aja berasa gitu. Biar perihnya berasa. Nah, setelah itu yang aku rasain tuh kaki aku masih dingin kan, masih sering dingin. Nah, biasanya itu aku karena panik juga, aku tuh ngide buat air yang panas itu dimasukin ke ember, aku rendam kaki aku, dan ternyata yang aku realize, aku sadarin juga itu ternyata lebih buat aku stresnya relief. Gitu. Itu jangan dicoba. Jangan dicoba tapi pernah nyobain. Tapi lebih ke ini sih, mungkin yang aku tambahin juga karena belum aku sempat mention, ketika dihadapkan sama stres itu kan sebenarnya stresnya tuh bisa jadi 2 hal ya, bisa itu berakibat baik, useless, atau enggak buruk. Nah, ketika kamu ini deh, kan kamu mungkin stimulus yang membuat stresnya itu tadi gara-gara tekanan akademik, harus ngapain 2 juz dan lain sebagainya. Nah, apakah
stres kamu itu menurun setelah kamu ngelakuin self harm atau setelah si tes itu akhirnya selesai? Stres aku menurun setelah selesai. Nah, mungkin itu yang harus disadarin juga ya, kayak kalian tuh harus latihan, coba belajar lagi untuk mengenali gitu, emang aku tuh stres tuh kenapa, supaya tahu nih gimana cara identifying penyebab yang membuat aku gak nyaman gitu. Karena mungkin kalau misalkan dari awal ketika kamu udah sadar gitu ya, oh ini kayaknya yang bikin aku gak nyaman, yang bikin aku deg-degan, yang bikin kaki aku dingin tuh ya karena ujian gitu. Mungkin kamu bakal ya udah pada akhirnya fokus ke ujian. Tapi ketika kita lagi kalut gitu, mungkin memang belum nggak bisa kepikiran sampai sana kali ya, dan mungkin makanya larinya ke arah sana. Dan kalaupun udah lewat gitu ya udah, itu jadi lesson learn aja. Dan mungkin ya apa ya, kalau mungkin teman-teman yang kesulitan untuk mengelola gitu ya, coba lakuin hal-hal yang apa ya, yang lebih aku jadi bingung. Karena gini, kalaupun misalkan nih upaya kalian untuk ngurangin rasa stresnya itu dengan ini dengan self atau enggak punya sensasi di tubuh gitu ya, nggak harus self harm gitu. Aku pun sendiri dulu punya coping mechanism yang mungkin kurang bagus gitu ya. Aku caranya dengan ngeplotekin si jempol. Jempol. Cara aku ya pada akhirnya ketika aku sadar ini nggak bagus, ya udah aku pakai plester. Jadi sensasinya masih ada, cuman tubuh aku masih aman. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau kalian sadar ada, kamu jangan jadi nyontohin. Oh iya. Kamu jangan nyobain. Enggak, kayak gitu. Nah, mungkin ketika kalian sadar gitu, aku ada kebiasaan-kebiasaan lain yang kurang bagus, coba cari alternatifnya. Kayak gitu. Kenalin, cari alternatifnya. Kayak gitu sih. Itu sependek pengetahuanku gitu ya. Karena kalau misalkan sekiranya si self harm ini atau coping mechanism-nya ini udah sangat mengganggu kegiatan sehari-hari gitu, misalkan gara-gara aduh ini susah ujian, itu sampai pada akhirnya mogok makan, gak mau sekolah dan lain sebagainya, itu butuh benar-benar harus konsul sih pada akhirnya gitu, kayak dicari lagi gitu penyebabnya kenapa, supaya si anaknya mau terbuka dan lain sebagainya. Betul. Emang susah sih dealing sama masalah tuh ya. Cuman ya it's a process. Apalagi kalian kan mungkin masih remaja gitu ya. Remaja kan emang masa-masa dimana transition. Kalian mau dari anak-anak mau jadi orang dewasa gitu. Dari biologically gitu, emang hormon kalian tuh lagi bergejolak juga gitu. Mungkin dari emosinya juga sering banget unstable kayak gitu. Jadi ya yang aku sering sadari juga adalah kalian tuh pasti akhirnya nyarinya daripada ke orang tua. Kalau remaja tuh padanya ke teman. Makanya baik-baiklah ke teman kalian. Kayak gitu. Okay. Last and very sensitive questions is, seberapa penting peran orang tua terhadap kesehatan mental menurutmu? Dan jawabannya tuh adalah masih penting, tapi ada juga yang jawab justru karena adanya peran orang tua yang buat mereka tuh jadi down atau kayak gimana. Dan bahkan aku sempat ngobrol sama teman-teman aku yang nakal. Itu ya sih, mostly yang nakal tuh gara-gara peran orang tuanya kurang. Oke. Kalau misalkan aku jawab, penting gak sih gitu peran orang tua dalam kesehatan mental anak dan gimana ya cara anak untuk belajar dan sebagainya? Of course itu penting ya, karena ya kita dari lahir yang dilahirin, yang ngebesarin ya orang tua. Jadi gimana cara orang tua ngedidik kita, cara orang tua berkomunikasi dengan kita, itu bakal berpengaruh banyak ke kehidupan kita gitu, baik itu secara ya kehidupan keadaan mentalnya dan lain sebagainya. Tapi yang aku lihat juga ya gitu, pola asuh orang tua itu emang bentuknya ada macam-macam gitu. Dan kalau misalkan yang aku pelajari juga ada beberapa tipe. Misalkan ada tipe yang otoritatif. Bisa nebak gak tipe otoritatif? Otoriter itu berarti harus sesuai gitu ya dengan apa yang orang tua yang mau. Iya betul. Terus ada juga yang permisif.
kalau tipe permisif ini dia tipikal yang orang tuanya ya udah mau bebasin gimana anaknya aja, mau gimana kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada yang namanya autoritatif. Nah kalau autoritatif itu yang lebih balance. Jadi misalkan orang tuanya ada mungkin keinginan untuk anaknya, tapi orang tua masih bisa mengkomunikasikan dan anaknya pun bisa menerima gitu secara komunikasinya. Oke. Soalnya nih kalian bayangin aja gitu, kita kan institusi sosial terkecil itu keluarga. Kan. Ketika kita lahir, yang kita lakuin kita ketemu sama orang tua kita dikasih makan, dikasih minum sama orang tua kita. Nah dari sana juga kita juga belajar dari orang tua kita gimana cara kita berkomunikasi, gimana cara kita mengelola suatu hal, mengelola emosi. Kalian pernah nggak sih ngelihat kayak anak kecil ketika mungkin orang tuanya itu dia secara ekonomi mungkin biasanya itu mungkin kesulitan gitu, dan biasanya kan aku boleh rephrase. Oke. Jadi gini, kalau misalkan aku baca-baca dan lihat juga gitu, seringkali banyak keluarga yang punya masalah itu dari awalnya dari pola ekonomi gitu. Karena kalau misalkan dari ekonomi, kadang orang tuanya atau enggak dari pasangan suami istri ini suka enggak tentram gitu, mereka suka berantem, anaknya ngelihat dan dia ngeliat hal itu, misalkan hal berantem atau enggak kayak argumentasi secara teriak-teriak dan sebagainya, itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi apalagi kan kita gitu, anak-anak kita belajar segalanya dari orang tua. Nah kalau misalkan orang tuanya itu belum tahu bagaimana cara mungkin mengelola emosi yang baik, menjaga komunikasi yang baik, itu juga pasti bakal impactnya ke anaknya. Dan tapi gitu, meskipun orang tua kalian nggak punya kayak komunikasi yang benar-benar pas buat kalian, itu kita nggak bisa, kalau aku ngeliatnya gitu, kita nggak bisa fully blame our parents because of that gitu, karena bisa jadi itu yang mereka pelajari dari orang tua mereka juga, dari kakek nenek kita gitu, dari orang tua sebelumnya. Dan hal yang mungkin aku sadari juga gitu, ya kita coba kenali gitu, oh biasanya aku sih biasanya ngeliatnya gitu ya, dan aku observasi keluarga teman-teman aku juga sih gitu. Kayak aku ngobrol sama teman aku, biasanya kalau ayah kamu suka ngobrolin ini enggak, atau enggak biasanya kamu suka ngobrol sama temen atau enggak sama mama papa kamu apa aja, kayak gitu. Jadi kan kita belajar juga ya, karena mungkin orang tua itu mereka sama kayak kita, mereka ini their first time in life gitu juga gitu, jadi mereka sama-sama masih belajar. Dan mungkin kita juga harus berusaha untuk mengerti sih kayak gitu. So at the end yang pasti pola asuh itu penting, but itu nggak berarti harus gitu. Gitu, karena ada aja kan kayak orang tuanya tunggal tapi anaknya bisa berprestasi dan sebagainya. Itu depend ke kita sendiri juga gitu. Kita apa yang mau kita lakuin. Menurut aku sih ada juga loh di luar sana yang keluarganya harmoni, ekonominya oke, tapi anaknya juga ada kemungkinan untuk nakal. Jadi faktor utamanya tuh nggak selalu tentang masalah keluarga, betul. tapi yang kan yang bisa membantu karakter kita tuh ada juga di society. Jadi menurut aku tuh memang ya kita tuh bisa ngekopi. Aku sendiri ketika marah tuh ngerasain, oh aku marah gini tuh gara-gara pernah mamaku marah kayak gini gitu. Jadi copy paste muka mama aku tuh kebentuk di aku gitu. Iya, aku sering sadar kayak gitu. Tapi justru yang sorry aku lupa. Yang ngebentuk karakter kita tuh nggak cuman orang tua tapi society. Betul. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian udah identify gitu, keluarga aku tuh keluarga yang nggak bisa nih aku ikutin gitu. Kalian buat society-nya yang bertolak belakang dari mereka. Kayak gitu. Kalau misalkan ngebahas soal orang tua kayak gini pola asuh itu, jujur menurut aku ini tuh aspeknya banyak banget gitu. Terlalu luas kan, kayak
pertama bisa dari pola ekonominya, dari generational traumanya, dan Betul. banyak banget gitu. Jadi Generation trauma. dan aku juga setuju sih apa yang Naila bilang gitu. Kalau misalkan mungkin sadar, oh mungkin rumah aku bukan rumah gitu, ya kita cobalah cari lingkungan yang bisa menjadi rumah untuk kita gitu. Kayak gitu sih. Dan aku yakin banyak yang survive kok di luar sana. Kayak temen aku pun dulu dia mungkin belum bisa benar-benar kayak berkomunikasi dengan baik sama orang tuanya, dia suka slack, terus dia pada akhirnya lari ke teman, ke kita lah gitu. Dan alhamdulillahnya dia menemukan lingkungan yang tepat gitu. Dan by the time goes gitu ya, dia ketika udah mulai dewasa, udah mulai mungkin udah bisa ngelola emosi, udah bisa nurunin ego gitu ya, dia pada akhirnya udah bisa ngobrol sama ayahnya, udah kayak biasa pada akhirnya kayak gitu. Maybe this gonna be last conversation Oke. to us gitu ya, from Yes. us. Tapi bisa nggak sih share dikit, misalkan Teteh pernah nggak ketemu society yang sekiranya Teteh ini nggak bagus nih gitu, and how you cut off them, pernah nggak, ada nggak? Kalau aku tuh lebih ke ini sih, mungkin lingkungan yang sebenarnya tuh bagi aku tuh aku udah ngerasa aku gak nyaman gitu. Tapi dibilangin kayak dari awal ini tuh gak baik banget sama aku tuh nggak juga sih gitu. Kayak ini mungkin aku banyak berbedanya gitu. Misalkan ada aku dulu gimana ya, daripada yang kayak benar-benar ngebawa aku ke yang jelek, tapi lebih ke akunya yang sadar sih, oh aku kayaknya kurang cocok nih bergaul sama mereka, aku ngerasa gak nyaman aja gitu kalau ngobrol gitu. Aku yakin kalian bisa ngerasain itu sendiri sih gitu. betul, Dan ketika aku bergabung sama lingkungan teman yang seperti ini gitu, biasanya ada trait-trait sendiri nih gitu. Nah aku ngerasa bisa lebih percaya diri, bisa lebih terbuka, dan dari sana sih aku lebih prefer memprioritaskan lingkungan di mana aku bisa merasa nyaman dan bisa membuat aku bertumbuh kayak gitu sih. Paling aku identify-nya dari dua hal itu. Kalau misalkan sekiranya lingkungan itu nggak ngebuat kamu nyaman dan tidak membuat kamu bertumbuh, ya ngapain juga di sana gitu. Oh iya. Walaupun agak berat sih pasti buat cut off. Iya, betul. Kalau aku nggak pernah benar-benar cut off kayak nggak ngomong kayak gitu, nggak. Aku paling daripada lingkungan ya, lebih ke orang sih. Ada nih aku ada salah satu temen yang dia itu menyulitkan lah secara akademik gitu di Korkom suka ada kan ya yang numpang nama doang. Ya ya kayak gitu. Dan pada akhirnya aku benar-benar kayak nggak temenin, aku masih kayak ngobrol kayak biasa, cuman dijaga jarak aja gitu. Artinya ya emang mungkin gak cocok aja kayak gitu sih. Kayak kita paling Saya mau penutupan. ada pengalaman lain kah atau mau penutupan nih? Ada? Sweet. Okay. Aku juga nggak ada. So maybe segitu aja dari kita Segwit 10. Semoga apa yang kita udah sharing bareng di sini bisa jadi pelajaran juga, bisa diambil hikmahnya, bisa dijadiin apa lagi ya Teh? Lesson learn aja sih. Betul banget. Ada yang lain? Oke. Segitu aja dari kita. See you guys on the next video. Bye bye. Bye.